Selamat pagi untuk anak-anak kami dimanapun berada. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat untuk memulai belajar. Pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang teks berita, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita bersama dengan Ibu Lastri, guru bahasa Indonesiamu. Struktur dalam teks berita. Yang pertama ada kepala berita, yaitu judul berita yang dibahas. Yang kedua, teras berita. Teras berita berarti inti dari keseluruhan isi berita. Berita berisi unsur-unsur 5W ditambah 1H yang menerangkan peristiwa secara singkat. Berikutnya adalah tubuh berita. Kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Tubuh berita, penjelasan dari unsur 5W ditambah 1H secara lebih terperinci. Yang terakhir, kaki berita. Kaki atau ekor berita merupakan simpulan dari isi berita. Bisa berupa tanggapan penulis secara implisit atau saran dari tokoh atau ahli tertentu. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks berita. Berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi di dunia dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Perhatikan contoh teks berita berikut ini. Ulah sopir ambulans ambil untung besar-besaran dari masker curian. Ciri-ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama, ciri kebahasaan teks berita adalah bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan harus bersifat baku sehingga menjembatani pemahaman banyak halayak dari berbagai kalangan karena lebih dipahami oleh semuanya. Berikut adalah contoh bahasa baku. Apotek, bentuk tidak baku dari apotik. Standar, bentuk tidak bakunya standar. Standarisasi, tidak bakunya standarisasi. Risiko, risiko. Anugerah, anugerah. Nasihat, nasihat. Ambulans, ambulans. Sekadar, sekedar. Sumatera, Sumatera. Cenderamata, cenderamata. Yang kedua adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang digunakan untuk mengutip pernyataan-pernyataan dari narasumber berita. Berikut adalah contoh kalimat langsung. Air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung
penetapan urutan waktu. Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena merupakan unsur utamanya. Penggunaan konjungsi tersebut berhubungan dengan pola penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, COVID-19 awalnya ditemukan di Indonesia yaitu 2 Maret 2020. Keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata keterangan yang menjelaskan kapan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa seperti pada, kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Ini adalah contoh kalimatnya. Sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, Rabu 28 bulan 7 2015, jumpa pers akan diadakan di Gedung DPR Jakarta. Yang terakhir adalah kata kerja mental. Yang dimaksud dengan kata kerja mental adalah suatu pekerjaan yang didominasi bukan dari aktivitas fisik, namun dari aktivitas kognitif atau pikiran dan kejiwaan. Jadi tidak dilakukan secara fisik. Contohnya, mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, mengkritik, mengutarakan, membantah, menolak, berkelit, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan,